Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Buat yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama aku Francisca Sonia Rikianto. Aku adalah seorang personal finance enthusiast yang juga bikin series Intip Karir. Dan di kesempatan kali ini itu aku akan menyajikan series yang baru lagi, yaitu series Develop Diri dan Berani Bicara. Di sini aku akan sharing tentang self development dan juga public speaking khususnya karena banyak juga dari teman-teman yang request di Instagram lewat DM. Kak Sonia sharing-sharing dong tentang tips public speaking gitu lewat YouTube. Oke, karena hal itu makanya aku buat aja sekalian langsung. Dan sebenarnya karena ini sih, kemarin kan aku udah sempat bikin giveaway dan kepilih juga 3 orang pemenang private mentoring sama aku. Dan mostly itu dari teman-teman yang ikut giveaway-nya memang untuk private mentoring ini yang paling banyak di request adalah self development dan juga public speaking. Nah, maka dari itu, metode mentoringnya tiba-tiba aku dapat ide untuk anak-anak yang menjadi menti aku yang terpilih 3 orang ini, private mentoring ini, mereka akan menjadi latihan untuk menjadi host atau moderator di series Develop Diri dan juga Berani Bicara ini. Jadi kalian akan lihat mereka di channel YouTube ini ya. Tolong disupport mereka dan kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang juga aku pribadi sebagai pemilik channelnya masih maklum banget ya namanya juga belajar. Tapi belajar itu jauh lebih bagus daripada kita nggak coba kan. Dan aku merasa bahwa hal yang paling efektif untuk mendevelop skill orang itu bukan teori public speaking, tapi lebih ke latihannya. Makanya aku bikin untuk private mentoring ini, aku beri kesempatan buat mereka untuk latihan ngomong jadi host atau moderator secara langsung dan nantinya mereka juga akan aku kasih feedback untuk kebaikan mereka, tapi feedbacknya nggak akan ada di YouTube ini. Jadi on personal gitu ya, one on one. Oke, jadi teman-teman, abis ini aku akan sharing tentang tips-tips public speaking yang akan dimoderatorin oleh menti-menti aku. Stay tune ya guys dalam beberapa menit ke depan. See you! Halo para penonton semuanya, selamat malam. Malam Oke, Anis. selamat datang di series Develop Diri Part 1. Nah, di sini kita akan membahas tema yang pastinya bakal ditunggu-tunggu banget nih sama kalian. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini adalah semua orang bisa public speaking, introvert juga bisa loh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya selaku MC pada malam hari ini. Saya Anis Nuryani, usia saya 18 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang pastinya keren banget sih. Jadi pembicara kita adalah Kak Francisca Sonia. Kak Francisca Sonia ini adalah seorang public speaker, MC, moderator, dan pembicara di lebih dari 80 acara. Wow, keren banget kan? Oke, halo Kak Sonia. Halo Anis, selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya yang ada di sini. Malam juga Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Baik banget. Sehat kalau sekarang. Kalau Anis gimana nih? Sehat-sehat juga kan? Alhamdulillah sehat sih Kak sekarang walaupun lagi banyak tugas kuliah gitu. Alhamdulillah Oh nggak iya, sendiri. lagi banyak. Lagi kuliah online ya sekarang. Iya bener banget Kak. Lagi first time banget nih semester 1. Semangat-semangat buat teman-teman yang masih kuliah. Yang udah kerja juga semangat nih. Oke, kita langsung aja kali ya Kak. Boleh, boleh Anis. Hari ini kita mau diskusi tentang apa nih? Oke, sesuai tema kita hari ini, yaitu semua orang bisa public speaking, introvert juga bisa. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Iya, boleh. Oke, mungkin yang paling basic dulu ya, Kak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan public speaking itu? Oke, thank you Anis buat pertanyaannya. Jadi ini aku mau jawab public speaking ya. Sebenarnya speaking itu kan kalau kita berbicara atau berkomunikasi. Kalau public itu kepada publik, kalangan publik atau audiens gitu dalam jumlah yang banyak. Nah sebenarnya intinya public speaking itu adalah teknik berkomunikasi buat menyampaikan pesan ke audiens kita. Jadi sebenarnya kita di sini itu sebagai seorang public speaker itu adalah seorang pembawa pesan
Nah, kita ini menyampaikan pesannya ke audiens. Jadi, di public speaking ini kuncinya adalah pesan yang tersampaikan dengan baik ke publik gitu sih. Jadi kayak kita menyampaikan sesuatu kepada orang-orang dan orang-orang itu bisa menangkap pesan yang kita sampaikan. Kayak gitu sih Anis, kurang lebihnya. Wow, keren banget nih. Jadi dari yang nggak tahu bisa tahu gitu ya, Kak, kalau disampaikan pesannya kayak gitu-gitu. Iya, nanti dari yang penerima pesannya juga bisa ngasih feedback nih. Feedbacknya misalnya berupa pertanyaan atau feedbacknya berupa iya, berupa tidak, berupa jawaban gitu. Kayak sekarang kan Anis lagi public speaking nih. Anis menyampaikan pesan ke audiens, menyampaikan pesan ke aku, terus nanti aku kasih feedback nih, aku jawab ke Anis. Nanti Anis jawab lagi. Lah, seperti itu. Jadi kita ini sedang melakukan public speaking namanya sekarang. Oke, Kak. Jadi, tapi gini sih, aku ada pertanyaan sih, Kak. Yang Boleh. aku bingung banget, kenapa sih sebenarnya public speaking itu penting gitu? Oke, ini pertanyaannya menarik banget nih Anis. Public speaking itu penting, yes. Kenapa penting? Karena setiap aspek dari kehidupan kita itu sebenarnya kita perlu public speaking. Dan siapa aja sih yang perlu public speaking? Sebenarnya adalah semua orang. Dalam artian misalnya, no matter jurusan kita di kuliah itu apa ya, misalnya akuntansi. Orang kalau kuliah akuntansi kan taunya kita cuma bikin pembukuan, misalnya masuk-masukin jurnal, ngitung-ngitung. Kita tetap butuh public speaking. Buat apa? Buat menyampaikan misalnya kita udah bekerja nih sebagai akuntan gitu kan. Ini loh penemuan tentang akuntansi atau finansial kita. Kita komunikasikan ke orang lain, misalnya ke atasan kita, ke board of directors, misalnya kayak gitu. Jadi ke direktur-direktur kita atau ke masyarakat kayak gitu. Itu jadi kita tetap perlu untuk punya skill public speaking, apapun jurusan kita, mau itu jurusan misalnya dari ekonomi, atau dari teknik, dari arsitektur, dari teknik kimia, dari manapun itu semuanya perlu. Kenapa? Karena public speaking itu adalah ilmu yang sangat kepake. Aku bisa bilang sangat kepake mulai dari teman-teman itu kuliah. Kuliah nih, nanti tugas kelompok kan, disuruh presentasi. Itu kepake juga. Presentasi kan tujuannya buat apa? Nanti teman-teman dapat nilai dari dosen misalnya. Terus presentasi lagi teman-teman mau ikut lomba. Nah, ikut lomba teman-teman juga butuh presentasi lagi atau public speaking. Presentasi itu juga bagian dari public speaking kan sebenarnya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman udah semester akhir mau sidang skripsi, teman-teman juga harus ngomong kan istilahnya, harus ngomong di depan, ada dosen-dosennya untuk menguji teman-teman apakah lulus atau enggak nih gitu. Terus kepake lagi nanti beranjak ke dunia kerja. Kalau dunia kerja, teman-teman misalnya daftar kerja itu lewat program manajemen trainee kayak aku MT, itu kita ada seleksi yang namanya presentasi business case. Jadi kamu dikasih suatu masalah bisnis, kamu selesaikan, kamu presentasiin ke direktur-direktur kayak gitu. Itu kita butuh lagi yang namanya public speaking. Termasuk ketika kita interview kerja nih misalnya ke HRD atau ke calon atasan, kita juga harus bisa public speaking nih untuk menyampaikan siapa sih diri kita gitu. Jangan sampai kalau kita ditanyain sama rekruternya, terus kita jawabnya cuma kita nggak bisa jawab karena kita nggak bisa public speaking. Atau kita jawab tapi ae atau lupa atau bingung caranya menjawab gitu. Makanya public speaking itu penting banget untuk dilatih sejak dini. Jadi ketika nanti teman-teman terjun ke dunia kerja, itu teman-teman sudah bisa dan terbiasa untuk melakukan public speaking. Kayak gitu, Anis. Oh, jadi gitu ya, Kak. Jadi semua orang itu bisa melakukan public speaking. Iya, bisa. Tapi public speaking itu aku juga bisa bilang itu adalah skill yang dilatih. Jadi semakin lama jam terbang kita juga pasti semakin bisa nih public speaking-nya pasti semakin bagus gitu. Aku kayak gini juga bukan given dari lahir. Kita semua kan sebenarnya sama nih. Begitu lahir, nangis doang nih bisanya, gitu kan, nggak bisa public speaking, nggak mungkin kayak bayi baru lahir, terus tiba-tiba kamu udah pinter pidato gitu, itu nggak mungkin banget. Jadi ini tuh sebenarnya kalau misalnya kamu lihat aku bisa public speaking itu karena udah jam terbangnya udah lumayan banyak aja gitu sih. The matter of time sama exercise sih latihan. Oke, Kak. Karena semua orang bisa melakukan public speaking, tapi apakah seorang introvert juga bisa melakukan public speaking atau hanya untuk extrovert saja, Kak? Oke, ini juga pertanyaan yang menarik banget nih. Teman-temanku juga sering atau adik-adik kelas gitu, Kak, aku tuh mau public speaking, tapi aku takut karena aku tuh introvert. Introvert kan biasanya mereka itu lebih apa ya dibandingkan ekstrovert, mereka lebih jarang bersosialisasi, lebih jarang ngomong. Tapi sebenarnya bukan berarti mereka nggak bisa public speaking. Mungkin kalau aku cerita ini, Anis dan teman-teman nggak akan percaya. Aku dulu introvert.
Jadi tapi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang menduga kalau aku pernah jadi introvert. Tapi introvertnya bukan yang ekstrim ya, bukan yang kayak introvert 80%, ekstrovertnya 20%, nggak se ekstrim itu. Jadi 60-40 kayaknya, atau 55-45, 55% gitu. Jadi kayak nggak ekstrim sih emang. Aku dulu introvert, dan sedikit background tentang aku, waktu aku SMP, aku nggak bisa public speaking, dan aku tidak suka terekspos untuk berbicara di depan, gitu. Bahkan sampai ujian, waktu itu tuh ada ujian kelas 9, aku ingat, ujian kelulusan gitu kan, ujian sekolah, bahasa Inggris nih, storytelling di depan panggung. Yang terjadi adalah karena saking tidak bisanya aku public speaking, aku waktu udah sampai di depan nih giliranku, aku mau ngomong gitu kan, judulnya aja aku lupa. Judulnya aku lupa. Terus kayak aku diem gitu kan. Nginget-nginget gitu karena grogi sebenarnya, karena nervous. Ingat-ingat nggak ingat sama sekali judul-judul storytellingku. Akhirnya aku sampai ngomong ke guruku waktu itu, Bu, maaf Bu, saya lupa, saya boleh lihat ke kertas di kursi gitu nggak, di kursi dudukku gitu kan. Terus aku lihat bentar, baca sebentar, oh ya baru ingat. Itu karena grogi sih sebenarnya. Tapi terus orang-orang nggak percaya sih kalau misalnya dengar cerita ini gitu kan. Ini waktu SMP tapi. Nah, mulai aku titik perubahannya itu adalah SMA sih, aku bisa bilang SMA kuliah. Kenapa? Karena waktu aku SMA itu aku ke-expose ke banyak orang. Dalam artian, dulu aku pernah kerja freelance jadi I.O. Jadi I.O. waktu masih muda-muda itu, jadi kalau kamu tahu mungkin namanya pagar ayu sih. Aku nggak tahu kamu tahu istilah itu atau enggak. Kalau di nikahan-nikahan itu ada yang menerima tamu lah, istilahnya penerima tamu, penjaga kado, misalnya kayak gitu. Yang tugasnya kayak resepsionis di depan gitu kan. Terus selamat malam Om Tante gitu kan. Ada yang bisa aku bantu gini gini gini. Jadi kayak menyapa pengunjung yang datang gitu. Selamat sore Om Tante, duduknya misalnya di sebelah sana kayak gitu kerjaannya. Dulunya yang aku tidak suka ngomong dengan pekerjaan itu tuh pekerjaan Sabtu Minggu sih sebenarnya, kayak freelance gitu kan. Aku ngambil memang bukan ngejar uangnya, tapi ngejar biar aku bisa berani untuk ngomong sama orang gitu. Jadinya kayak dengan pekerjaan seperti itu, mau tidak mau aku harus ngomong ke orang gitu. Aku nggak bisa kayak diem doang terus tamunya aku biarin lewat gitu kan, nggak mungkin kan. Akhirnya aku sambut lah, lama-lama jadi berani tuh, jadi udah berani ngomong kan, udah mulai lancar. Nah, tapi belum se-expert sekarang, belum seluas sekarang. Aku latihan banget itu di kuliah sebenarnya, karena waktu kuliah itu aku dapat kesempatan banyak banget untuk public speaking. Jadi dalam artian, udah mulai ketunjuk jadi MC gitu di semester 1. Jadi semester 1 itu waktu aku kuliah semester 1, semester 2. Semester 2 itu aku student exchange. Jadi libur antara semester 1 ke semester 2 kan student exchange. Nah, pulang dari student exchange, baru banget tuh pulang, seniorku ada yang ngomong, Son, temenin aku jadi MC dong, gitu kan. MC acara internasional, aku kayak, hah? Gitu, aku aja maksudnya kayak belum pernah jadi MC yang resmi gitu kan, MC formal. Dalam artian kalau MC-MC-an udah pernah nih, cuma MC acara seminar internasional belum pernah. Nah, terus dia bilang, ayolah Son, temenin, bantuin gitu. Itu senior aku namanya Kak Aji, temenin jadi partnerku gitu maksudnya. Soalnya aku mau nyari lagi siapa yang bisa bahasa Inggris. Kamu kan habis student exchange, pasti kamu bisa bahasa Inggris kayak gitu. Kena kan aku jadinya kayak mau nggak mau, ya udah deh Kak, tapi maksudnya kayak aku masih belajar ya, dalam artian kalau misalnya salah-salah atau masih kurang, tolong dibimbing gitu. Dulu yang penting aku mau berusaha dulu untuk belajar kan. Terus oke, ya nggak apa-apa gitu. Terus diajarin sama seniorku, jadi cara untuk jadi MC itu kayak gini-gini loh. Dan pertama kali aku jadi MC itu juga masih belum selancar sekarang, dalam artian kalau MC itu kan biasanya pegang cue card. MC atau host tuh punya kayak kartu yang dipegang gitu loh, kayak cue card itu. Kalau dulu awal-awal itu aku masih ngeliat banget nih, jadi kayak melototin abis kalimat ini kalimat apa ya, kalimat ini kalimat apa ya, masih takut-takut gitu kan. Awal-awal masih wajar sih. Lama-lama tapi seiring berjalannya waktu kayak tanpa cue card pun aku udah bisa kalau sekarang gitu. Gak usah dibuatin cue card, udah tahu gitu apa yang harus dilakukan. Kalau dulu waktu awal-awal masih takut-takut, dan cara aku belajar itu sebenarnya beberapa sih. Yang pertama tadi dari senior tadi itu ngajarin, terus event-event berikutnya aku kepilih lagi jadi MC, misalnya seminar nasional, jadi MC apa, itu dibantuin seniorku. Jadi misalnya kata per kata itu dibimbing gitu, misalnya aku kan latihan dulu nih di gladi bersih, apa aja yang kurang nanti diajarin, misalnya pemenggalan katanya dan segala macam diajarin juga gitu kan. Lama-lama jadi ke improve, jadi tambah bagus gitu. Cara lain yang satunya lagi adalah aku tuh tipikal orang yang sangat open sama feedback. Aku suka nanyain ke orang, misalnya
aku lagi jadi MC nih, yang MC pertama kali internasional seminar itu, seminar internasional bahasa Inggris itu, aku tanya ke teman dekatku tuh, waktu itu ada yang duduk di pojok belakang. Aku tanya ke dia, tadi gimana waktu aku jadi MC? Maksudnya kayak ada feedback gak? Menurut kamu apa yang aku bisa tingkatin gitu, dalam artian misalnya suaranya terlalu kecil kah atau ngomongnya terlalu cepet kah gitu, aku tanya ke dia, dan waktu itu aku dapat feedback apa gitu aku lupa, tapi setelah itu aku terapin gitu. Jadi kalau kita di feedback itu jangan jangan dibaperin gitu, dalam artian aku di feedback nih, aku dikritik berarti aku masih jelek gitu kan, tapi itu dijadiin bahan pembelajaran biar ke depan-depannya itu kita lebih bagus lagi gitu. Nah akhirnya dari waktu ke waktu, awal-awalnya itu MC dulu, belum jadi pembicara, MC, 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 terus moderator, moderator, terus di tahun kedua mulai diajak jadi pembicara, disuruh sharing tentang ini, sharing tentang itu, dan lebih paling banyaknya lagi itu aku puncak-puncaknya di tahun ketiga, jadi 2018, itu setelah hampir dan setelah jadi mahasiswa berprestasi, dua kan, aku dapat mahasiswa berprestasi 2 di Undip. Setelah itu jadi tambah banyak yang ngundang untuk pembicara, untuk sharing ke junior-junior, ke apa gitu, sampai sekarang, sampai tahun 2021. Jadinya memang itu semua melalui sebuah proses sih, aku bisa bilang. Kayak dulunya aku yang introvert, aku yang tidak bisa ngomong, yang mau storytelling ujian sekolah aja di depan panggung aja lupa gitu, sampai sekarang yang aku bisa ngomong ke audiens yang ribuan orang bahkan, kayak gitu. Itu sih Anis, jadi semua orang pasti bisa, either kamu introvert atau extrovert. Tapi bedanya sebenarnya gini, kalau introvert, bukannya dia tidak bisa ngomong, tapi cara dia mendapatkan energi dari orang-orang di sekitarnya itu dengan menyendiri gitu. Dalam artian dia misalnya baca buku, dengerin musik, main game sendiri. Kalau extrovert, itu kita mendapatkan energi kita dari ngomong sama orang nih, kayak gini. Misalnya aku ngobrol sama Anis gitu, nanti aku pergi sama temanku yang ini, sama yang itu gitu. Itu kita dapat energi dari situ. Nah, aku juga nggak tahu kenapa. Jadi kayak aku tuh tes kepribadian itu dulu introvert, terus waktu SMA menjelang kuliah itu jadi ambivert, jadi 5149 gitu, jadi kayak mepet banget kan, ambivert. Terus kuliah-kuliah tingkat akhir itu jadi ekstrovert, jadi sekarang aku ekstrovert 70%. Jadi berubah gitu, ekstro 70, introvertnya 30% gitu. Itu tapi kalau misalnya kalian tahu tes MBTI yang Myers-Briggs atau apa gitu, belakangnya aku masih sama, cuma depannya aja I jadi E gitu, introvert jadi ekstrovert. Itu kayak gitu sih, jadi kalau ceritaku. Tapi bukan berarti kalau introvert nggak bisa ngomong, cuma gini, introvert itu sebenarnya kalau karena dia jarang ngomong, ketika orang introvert ngomong, itu sebenarnya malah dihargain orang. Dalam artian karena dia jarang ngomong, begitu dia ngomong, orang lain jadi, wah, ini orang ngomong nih, maksudnya kayak, jadi dia bisa lebih didengerin sih sebenarnya. Kalau introvert tuh kelebihannya seperti itu. Kalau ekstrovert kan karena kita udah terbiasa ngomong, jadi orang-orang ketika ngelihat kita ngomong, ya biasa aja gitu. Karena emang udah terbiasa ngomong gitu kan. Gitu sih, kalau Anis introvert apa ekstrovert? Atau ambivert? Aku dulu sama kayak Kak Sonia sih, Kak. Dulu aku waktu tes gitu Oh, kan, sifatnya introvert. Terus sekarang tuh udah ekstrovert gitu, Kak. Kayak bisa berubah-ubah gitu loh, Kak. oke. Tapi belakangnya sama ya? Huruf-huruf belakang, 3 huruf yang di belakang itu sama? Atau Berubah berubah? sih, Kak. Berubah juga? Heeh, Oh, berubah. Heeh. aku itunya sama, jadi karakter yang lainnya tetap sama, cuma dari I ke A ke E. Introvert, ambivert, ke extrovert. Gitu sih. Gitu Anis, jadi untuk yang introvert, extrovert. Oke, teman-teman, ternyata Kak Sonia ini adalah salah satu contoh seorang introvert yang bisa lakukan public speaking. Oke, Kak, apa sih tanggapan Kakak tentang orang yang menutup diri untuk mengasah potensinya dalam berpublic speaking? Oke, kalau kalau menurut aku ketika kamu dapat suatu kesempatan untuk melatih public speaking, jangan menutup diri sih, ambil aja coba, walaupun misalnya hasilnya belum terlalu bagus gitu. Kenapa? Karena kalau kalian nolak untuk kayak diproses, dibentuk menjadi seorang public speaker yang bagus, suatu saat kalian nggak akan dapat kesempatan itu lagi. Tapi kalau misalnya kalian udah sekali nih mau jadi misalnya jadi MC, ditunjuk nih Anis jadi MC ya gitu. Oke Kak, gitu kan. Walaupun misalnya awal-awal belajar dulu, belum terlalu expert, belum terlalu apa, nggak apa-apa. Tapi nanti ada panitia lagi, misalnya ada seminar lagi, tunjuk lagi, oh itu si Anis kan pernah MC gitu kan, tunjuk Anis lagi aja deh, oke Anis kamu MC lagi ya, terus nanti Anis oke gitu kan. Itu sebenarnya adalah ruang kamu untuk belajar sih, ruang kamu untuk
jadi lebih bagus gitu kan public speakingnya dibandingkan dengan misalnya kamu di awal udah nolak nih, Anis kamu MC ya, aku nggak mau kak, aku nggak bisa gitu kan. Suatu saat ke depannya ada acara lagi, dia pasti akan ngundang yang lain, nggak mungkin ngundang Anis gitu kan, ya udahlah ngundang Sonia aja atau ngundang yang lain aja, pasti kayak gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman dapat kepercayaan untuk mencoba suatu hal gitu, tapi teman-teman nggak mau ambil, coba dulu aja. Jadi kalau misalnya coba dulu, ternyata teman-teman merasa tidak cocok, tidak sesuai, atau kayaknya aku akan lebih bisa berkontribusi, misalnya aku sukanya desain nih, aku lebih pengen jadi PDD, publikasi, dokumentasi desain, ya nggak apa-apa gitu, tapi at least kamu sudah mencoba gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu, Anis. Coba dulu, buat kamu tahu kayak kamu suka di dunia ini atau enggak gitu, di dunia sebagai menjadi seorang public speaker atau enggak, mau didalemin atau enggak, istilahnya kayak gitu. Oke, jadi dia itu terbentuk. Maaf Kak. Terbentur. Oke, iya Iya. maksudnya terbentuk gitu kan ya Yes, Kak. betul kayak gitu. Oke Kak, aku sebagai mahasiswa baru nih Kak, pengen nanya lagi nih. Boleh. Jadi peluang apa sih yang kita bisa ambil sebagai mahasiswa selama perkuliahan untuk bisa belajar public speaking dan self-development lainnya? Oke. Ini juga good question. Ini sangat applicable lah ya istilahnya buat teman-teman yang mungkin sekarang masih di tahap-tahap awal perkuliahan, masih maba gitu kan. Apa sih peluang-peluang yang ada di dunia kuliah? Kuliah itu sebenarnya sangat indah loh. Banyak banget peluang yang teman-teman bisa coba sebenarnya kalau teman-teman mencoba untuk lihat kanan ke kiri. Kalau saran aku, yang pertama, kamu coba mulai dari internal dulu. Jadi kamu ikut kepanitiaan, ikut organisasi. Itu dua itu dulu nih, semester 1 kayak gitu kan. Kamu daftar yang internal dulu. Tujuannya apa? Buat kamu nambah temen, network, jadi kayak kamu kenal lebih banyak orang di fakultasmu atau di universitas, di Undip misalnya kayak gitu. Terus ada juga kepanitiaan nih, misalnya seminar. Nanti kamu ditunjuk nih jadi public speaker, misalnya jadi MC ya, Anis jadi MC, itu udah peluang sebenarnya, satu pintu untuk membawa kamu berlatih public speaking. Nah, nanti kalau kamu udah bisa latihan di dalam, nanti biasanya tuh gini, kalau tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kuliah, itu banyak sekali opportunity atau peluang di luar sana yang kamu itu bisa bergabung ke acaranya itu. Contoh nih, aku langsung sebut merek ya. Yang menurut aku bagus ada 3 sih. Misalnya beasiswa ya. Beasiswa aku bisa bilang yang bagus tuh ada 3. Satu, XL Future Leaders. Kalau teman-teman itu aku lupa, tapi kayaknya yang bisa daftar itu tahun kedua. Tapi infonya dicek lagi ya, aku takut salah. Cuma seingat aku itu tahun kedua. Kalau teman-teman daftar XL Future Leaders, itu teman-teman dapat beasiswa kayak development gitu selama 2 tahun. Dan di dalamnya itu teman-teman di training juga tentang cara presentasi, cara public speaking, terus teman-teman juga jadi dapat network, jadi dapat kenalan yang luas gitu di luar-luar kampus. Jadi nggak, biar teman-teman kalian itu nggak cuma di Undip aja, kalian bisa kenal juga dengan teman-teman lain yang di universitas lain. Itu satu. Terus kedua, itu ada lagi yang bagus namanya Jarum beasiswa itu. Tapi kalau itu dia bukan spesialnya ke ini ya, ke public speaking, tapi ke leadership sih. Jadi kayak ya campuran gitu isinya. Cuma kalau Jarum itu semester 4. Dulu aku nggak daftar karena saat itu aku lagi student exchange, jadinya nggak bisa daftar, nggak bisa pulang kan 1 semester. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba dan dapat, itu bagus. Terus, oh ya ada 4 nih, berarti ada 4. Yang ketiga, itu ada beasiswa Astraverse. Astraverse itu mereka juga ngasih kayak pelatihan buat teman-teman di dalamnya itu ya, setahu aku ada pelatihan kayak public speakingnya juga sih, pelatihan presentasi gitu-gitu. Dan yang keempat itu yang Leaders for Indonesia. Ini aku dapat, kebetulan aku jadi salah satu menerimanya. Yang daftar itu ribuan, yang keterima itu 1 tahun sekitar 60-an orang. Dan di sini itu yang bikin itu, kalau kalian tahu McKinsey & Company itu salah satu perusahaan consulting terbesar di dunia. Dan dia itu pilih sekitar 60 orang di Indonesia. Jadi kayak di Indonesia, tapi nggak semuanya dari universitas yang ada di Indonesia ya. Jadi ada teman-temanku yang kuliahnya itu juga misalnya di Hong Kong atau di Australia atau di Singapura atau di Amerika, itu juga ada. Nah, dia ini ngasih program leadership development selama 6 bulan. Jadi itu gratis, semuanya gratis. Jadi contoh dulu tuh aku dari Undip sendirian kan. Temanku misalnya dari UGM ada 5 orang, misalnya dari UI ada misalnya 15 orang kayak gitu. Nanti dari universitas lain ada 3 orang, 2 orang, 1 orang kayak gitu kan. Pas tahunku aku Undip sendirian, diberangkatin dari Semarang ke Jakarta. Jadi itu ditanggung. Jadi aku 3 kali ke Jakarta.
pesawatnya pulang pergi ditanggung sama program leadership development-nya ini. Jadi kayak beasiswa gitu sih jatuhnya. Terus di Jakartanya nggak usah khawatir, kamu mau nginep di mana, nanti disediain hotel. Dulu kayak dikasih hotel bintang 4 atau bintang 5 gitu, hotel bagus gitu kan, 2 hari. Terus aman deh, jadi kayak makan 3 kali di cover. Pokoknya kalau dari segi kayak gituannya aman gitu kan. Dan di sana itu kamu cuma perlu belajar aja, jadi kayak bawa diri. Forumnya itu dalam 6 bulan itu ada tiga waktu itu, 3 kali 2 hari, jadi total 6 hari. Dan itu tuh di Jakarta semua, di Jakarta digabungin sama seluruh mahasiswa yang lain. Kita dilatih macam-macam, jadi dilatih juga untuk public speaking, untuk presentasi. Bahkan kita itu bagusnya adalah kita dikasih project real. Yang pertama itu project individu, kita disuruh mau bikin movement apapun. Kalau dulu aku bikin kayak self development training di Undip, jadi aku bikin kayak kelas public speaking gitu kan di Undip, aku sebagai kayak ketua acaranya gitu. Dan yang kedua itu kita dikasih kayak semi magang, jadi semi internship. Itu sebagai kayak kita nanti dikasih mentor orang konsultan dari McKinsey, kita dalam sebuah tim nyelesain sebuah bisnis case dari suatu perusahaan dan nanti dipresentasikan. Presentasinya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak menurut aku itu adalah salah satu ajang juga buat teman-teman untuk latihan berbicara gitu, untuk latihan public speaking. Jadi teman-teman itu bisa istilahnya nggak cuma kalau di Undip aja kan, misalnya kita di Undip aja nih, kita nggak bisa lihat keluar sana itu teman-teman yang lain ternyata pada pinter-pinter loh. Orang-orang lain yang di universitas lain itu ternyata pada pinter-pinter gitu. Tujuannya kita ikut event-event yang nasional kayak gitu adalah biar mata dan hati dan batin kita itu terbuka gitu. Jadi kita tahu aku bukan yang paling pinter gitu loh di dunia ini gitu. Ternyata di luar sana masih banyak orang pinter. Istilahnya biar kayak gitu sih. Biar kita selalu punya humbleness to learn lah. Kita bisa belajar dari orang-orang lain juga kayak gitu. Jadi sebenarnya peluang-peluang kayak gitu banyak banget, Anis. Tapi biasanya mereka mensyaratkan itu misalnya minimal tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Yang di luar ya, dari perusahaan. Oke Kak, makasih banget Kak. Banyak banget info yang aku dapetin dari sini. Mungkin teman-teman yang lain juga. Tapi sayang banget nih Kak, kita udah sampai di akhir penghujung acara Talk Show Develop Diri Part 1. Terima kasih kepada Kak Sonia selaku pembicara kita yang keren banget pada malam hari ini. Saya Anis Nuryani selaku MC pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, Ani. Sampai jumpa juga di episode selanjutnya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. See you di episode-episode selanjutnya. Bye! Bye! Thank you buat teman-teman yang udah nonton series Develop Diri dan juga Berani Bicara ini. Stay tune dan see you di episode-episode selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu, karena channel ini selalu mengupload video baru setiap weekend. Jadi biar teman-teman itu tidak ketinggalan. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk keluarga, ataupun untuk saudara-saudara kalian, kalian bisa banget untuk share video ini ke mereka. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy, dan juga stay humble. Thank you.